Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita lanjutkan video kali ini. Lanjutan dari video terkait dengan konsep dasar akuntansi. Jadi setelah kita belajar konsep dasar akuntansi, kita bakal belajar gimana cara mencatat di jurnalnya. Kita masih pakai buku yang sama, yaitu Dasar-Dasar Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Untuk kelas 10 yang aku unduh dari CB. Baik, langsung saja. Kita ada di halaman 80 ya. Masih di bab 4. Nah, kita masuk di pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Kemarin udah dijelasin bahwa sistem pencatatannya itu adalah double entry. Nah, double entry ini debit kredit ya, dalam jumlah yang sama. Nah, biasanya itu ada jurnal umum atau general journal, sama ada jurnal khusus. Jadi, kalau masih di perusahaan dagang, itu masih pakainya jurnal umum ya. Jurnal khususnya belum. Jurnal khususnya buat apa? Jurnal khususnya buat transaksi perusahaan dagang. Jadi nanti ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Tapi untuk saat ini karena kita masih di siklus perusahaan dagang, kita pakainya baru jurnal umum aja. Semuanya ditaruh di jurnal umum. Kolomnya seperti ini. Bentar. Kolomnya seperti ini ya. Ada tanggal. Tanggal ini dia 2 kolom. Biasanya ini ditulis bulannya. Misal Januari. Tanggal berapa? 2, 4, 6 seperti itu. Terus akun dan keterangan atau uraian. Ini lumayan fleksibel ya kalau masih jurnal umum. Referensi ini nanti dipakai buat waktu posting. Nah, waktu posting nanti pakainya referensi. Isinya kode akun. Misalnya kode 101 atau berapa gitu ya. Nanti ya kita bahas lagi. Terus ada kolom debit dan ada kolom kredit. Nah, terus kita ke transaksi. Desember tanggal 1, Nyonya Nadia menyetorkan uang tunai sebesar 11.800.000. Setor uang tunai. Perlengkapan salon sebesar 5.200.000 dan peralatan 10 juta kepada Salon Home Beauty Center. Jadi Nyonya Nadia ini ceritanya pemilik, terus kayak baru awal kan ya udah setor uang, perlengkapan, peralatan gitu ya. Kita lihat jurnalnya. Karena tadi ada 3 item, ini kita bisa satuin. Jadinya tadi Nyonya Nadia setor modal sebesar 11.800.000 ya. 11.800.000 berupa kas. Oke, takutnya teman-teman bingung. Coba aku pisah dulu. Transaksi yang pertama itu adalah kas pada modal sebesar 11 juta. Besarannya sama, 11.800.000. Oke. Kemudian perlengkapan, karena ini baru awal, bukan pembelian ya. Si Nyonya Nadia tuh ngasih. Jadi, yang kedua jurnalnya adalah perlengkapan pada modal sebesar berapa? Sebesar 5.200.000.
Terus yang ketiga, ini adalah peralatan 10 juta. Sini ya. Peralatan pada modal ya, karena nggak beli sebesar 10 juta. Oke, karena di sini ada modal sebenarnya teman-teman sah-sah aja mau ngejurnal 3 gini, sah-sah aja, tapi buat memperingkas digabung. Jadinya nanti nominal yang modalnya dijumlahkan. Jadinya kas perlengkapan peralatan kreditnya modal. Jadi yang nggak menjorok ini debit, yang menjorok ini kredit ya. Kasnya berapa? 11.800.000. Perlengkapan 5.200.000. Peralatannya 10 juta. Nah, kita hitung modalnya ada berapa nih dari tiga ini ya. Berarti 11.800 ditambah 5.200.000 ditambah 10 juta adalah 27 juta. Oke. Kita hitungnya pakai kalkulator karena kalau di akuntansi itu diperbolehkan pakai kalkulator ya, berbeda dengan matematika. Oke, kita lihat apakah jurnalnya sama. Oke, kasih ya tadi perlengkapan salon peralatan. Oke, sama ya nominalnya. Terus kita tulis keterangannya di sini. Investasi Nyonya Nadia gitu. Oke, kita ke nomor 2. Diterima pinjaman dari Bank Sejahtera Cabang Pusat sebesar 20 juta. Kita langsung lihat tanggal 3 September. Menerima uang ya, menerima berarti yang bertambah adalah kas. Kas bertambah di debit. Terus yang bertambah juga utang bank sebesar 20 juta ya. Penerimaan pinjaman bank. Kemudian soal nomor 3. Beban sewa tempat usaha sebesar 1.200.000 untuk bulan Desember. Beban sewa tempat usaha. Oke, kita catat ya. Berarti jurnalnya adalah karena kita membayar sewa, beban sewa debit, karena kalau beban bertambah itu di debit, kreditnya kas 1.200.000. Kemudian kita lihat soal 4. Dibayar asuransi untuk Desember waktu 1 tahun. Nah, kata kuncinya ini 1 tahun, berarti nggak langsung habis ya. Beda sama yang nomor 3 ini. Dia sewa nggak ada keterangan buat setahun, tapi buat bulan Desember, buat 1 bulan aja. Jadi kalau ini langsung dibebankan, langsung beban. Kalau yang ini, dia kayak premi, kayak BPJS, premi asuransi. Berarti kita masih punya saldo-saldo ke depannya. Jurnalnya nanti asuransi dibayar di muka. Oke, sebesar 2.400.000. Bayarnya pakai apa? Kas. Berarti yang berkurang kas. Ini pembayaran asuransi ya, bukan sewa ya. Asuransi. Kemudian yang selanjutnya, diterima jasa rias pengantin sebesar 5 juta tunai. Berarti yang bertambah kas sama pendapatan. Kita jurnal yang debit dulu ya. Berarti kasnya bertambah, kreditnya pendapatan jasa 5 juta. Oke, terus nomor 6. Dibeli perlengkapan salon seharga 3.500.000 tunai. Berarti perlengkapannya bertambah, kasnya yang berkurang. Kita jurnal yang debit dulu, perlengkapan, kasnya berkurang, kredit ya.
Kalau menjorok itu kredit 3,5. Oke, udah betul. Telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 4.500.000. Baru diterima 500, sisanya dibayar kemudian. Sisanya diterima kemudian. Ini udah diakui sebagai pendapatan ya. Jadi pendapatannya nanti pure 4.500.000. Tapi kasnya nanti baru bertambah 500.000. Sisanya nanti masuk di pendapatan masuk di piutang usaha. Jadi kasnya tadi cuma dibayar 500 ya. Terus piutang usahanya 4 juta karena hasil pengurangan dari 4.500 dikurangi 500.000. Nah, pendapatan jasanya 4.500.000. Jadi pendapatan jasanya utuh. Cuman baru nerima 500. Sisanya masuk di piutang usaha dulu. Nanti kalau mereka udah bayar, jurnalnya nggak ngaruh ke pendapatan lagi. Kalau udah bayar, piutangnya berkurang. Kalau piutang berkurang itu kan debit. Kalau mereka bayar, kita terima uang ya, berarti kas kita bertambah, piutangnya berkurang. Piutang berkurang itu dikredit, jadi udah balance ya. Sebesar 4 juta misal, kalau udah pelunasan. Kemudian, selanjutnya, dibeli hair dryer dan hair steamer dengan harga 750.000 dan 2 juta. Dan baru dilakukan pembayaran 1 juta aja. Nah, hair dryer sama hair steamer, dia kan salon ya. Salon tuh harus pakai hair dryer. Dan dia usianya itu di atas 1 tahun. Jadinya masuknya di peralatan nanti sebesar ditotalin. Terus kasnya cuman baru berkurang 1 juta, sisanya nanti masuk di utang usaha. Kita lihat peralatan salon, ini jumlah hair dryer sama hair steamer. Jadi ya, terus kas kita kredit berkurang 1 juta, sisanya masuk ke utang. Berarti 2.750 dikurangi 1 juta. Berapa? 1.750. Oke. Kemudian kita ke tanggal 18. Dibeli perlengkapan salon secara kredit. Belinya kredit ya. Berarti nggak pengaruh ke kas. Pengaruhnya ke utang usaha. Perlengkapan kreditnya utang 1 juta. Oke. Kemudian dibayar beban listrik telepon air sebesar 900. Berarti kita langsung aja ke beban listrik, air, dan telepon sebesar 900. Bebannya bertambah, kasnya berkurang karena buat bayar. Oke. Terus soalnya udah habis. Tapi jurnalnya masih. Oke, kita lihat dulu. Ya udah, kita lanjut ya. Misalnya ada soal Bu Nadia mengambil uang untuk keperluan pribadi, berarti prive ya. Prive bertambah, dia kayak beban. Prive bertambah di debit sebesar 1 juta, kreditnya kas sebesar 1 juta karena ngambil. Kemudian misal 28 ada transaksi pembayaran utang atas tanggal 12 Desember. Nah, 12 Desember itu tadi kan kita punya utang ini nih. Utang hair dryer. 1.750.000 ya. Bayarnya berapa ya? Bayarnya baru 500 ternyata kalau di sini. Ya sudah, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang itu debit. Bayarnya pakai apa? Pakai kas. Berarti kasnya juga berkurang. 500. Nah, sekarang kalau ada transaksi bayar gaji karyawan, berarti beban gaji karyawan debit bertambah, bayarnya pakai apa? Pakai kas. Kredit berarti kasnya 2.800.000. Kemudian ditotalin debit dan kreditnya. Make sure
sama 72.550 dan 72.550. Oke, ini latihan ya. Tanggal 1 Maret. Perusahaan Cepat Selamat melakukan investasi dari uang pribadinya sebesar 50 juta. Jawabnya di mana ya? Bentar. Di sini deh. Berarti tanggal 1 ya. Tanggal 1 kas bertambah sama modal. Nominalnya ini ya, 50 juta rupiah ya, teman-teman tulis sendiri. Kemudian tanggal 2, pemilik menyerahkan 2 buah kendaraan untuk kegiatan operasional. Kalau pemilik yang ngasih, berarti masuknya di modal juga. Tanggal 2, berarti kendaraan pada modal sebesar, loh kok nggak dikasih tahu nominalnya. Ini harusnya dikasih tahu ya nominalnya ya, berapa gitu. Katakan bus berapa ya harganya ya, katakan 300 juta deh, 300 juta ya. Nanti teman-teman masukin. Kemudian dibeli tunai perlengkapan montir harga 4.500.000. Dibeli tunai. Beli apa? Perlengkapan. Berarti perlengkapan bertambah, kreditnya kas karena belinya tunai sebesar 4.500.000 ya. Nanti teman-teman tulis sendiri. Kemudian tanggal 6 Maret, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Nah, berarti privé. Kita jurnal privé. Kreditnya kas sebesar 15.500.000. Oke. Dibayar biaya iklan. Berarti beban iklan pada kas 450.000. Dibayar sewa gedung bulan Maret aja ya, berarti untuk 1 bulan, berarti langsung habis. Tanggal 10 berarti jurnalnya beban sewa pada kas 15 juta. Kemudian tanggal 12 diterima uang 75 juta atas jasa yang telah diberikan. Berarti pendapatan ya. Kas, kreditnya pendapatan. Jasa, nominalnya 75 juta. Oke. Sekarang bayar gaji. Berarti beban gaji pada kas. Kreditnya kas 22 juta. Dibeli dengan kredit perlengkapan. Belinya kredit ya. Berarti tanggal 17 kalau beli perlengkapan kredit, perlengkapan bertambah. Kapan bertambah? Kreditnya utang usaha. Oke. Kemudian tanggal 20 dibayar utang kepada kreditur 20 juta. Berarti kalau bayar utangnya berkurang, utang usaha berkurang, debit, bayarnya pakai kas sebesar 20 juta. Kemudian dibayar biaya listrik air. Berarti ini tanggal 24 ya. Tanggal 24 beban listrik, air, telepon pada kas sebesar 4.326. Kemudian
diterima pendapatan jasa 45 juta atas jasa yang akan diberikan pada tanggal 23. Berarti ini kita belum ngasih jasa loh ya. Kita belum kasih jasa, tapi kita udah dikasih uangnya dulu nih. Untuk tanggal 27, berarti jurnalnya pendapatan kita menerimanya uang kas. Kita kan terima uang ya, berarti kasnya bertambah. Kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Jadi kita belum mengakui pendapatan karena kita belum kasih jasa. Pendapatan diterima di muka itu sama halnya kayak utang pendapatan. Oke. Nah, jadi kasnya bertambah, pendapatan diterima di mukanya bertambah 45 juta. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran tentang pencatatan jurnal. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Nanti kalau misal ada yang keliru, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. Masih banyak part-part satu siklus ini terkait posting, neraca, sampai laporan keuangan. Oke, ditunggu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.